Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Oke, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan dars balaghah ini mencapai episode ke-7 insyaallah. Sebentar lagi insyaallah Ustadz Fajri akan segera bergabung karena beliau sebelumnya terdapat kesibukan yang belum bisa ditinggal. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Jadi mohon ditunggu dan tidak leave dari Zoom meeting. Dan juga bagi teman-teman semua, ikhwan wal akhwat, untuk link kajian pekan lalu sudah bisa di-share dan dibagikan, ditonton secara publik. Ya, ada yang bertanya untuk materi terakhir sampai mana. Jadi materi terakhir pekan lalu sudah mencapai bab Majaz Mursal halaman 149 yang ada 10 pasal itu. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah akan dilanjutkan pembahasan tentang fawaid Majaz Mursal dan juga mungkin sedikit diulang materi pekan lalu ya tentang Majaz Mursal itu sendiri. Ya, alhamdulillah Ustadz Fajri sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz Fajri dipersilahkan. Tes kedengeran nggak? Nafis, tes kedengeran nggak? Tes, halo. Iya. Kedengaran? Iya, sudah terdengar, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali dirahmati Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Majaz Mursal, di mana Majaz Mursal adalah bagian dari majaz lughawi yang alaqahnya bukan musyabahah. Yang alaqahnya bukan musyabahah. Karena kalau majaz lughawi alaqahnya musyabahah, maka majaz lughawinya disebut dengan isti'arah.
Tapi kalau dia alaqahnya bukan musyabahah, tapi alaqahnya satu dari 10 alaqah lain, maka majaz lughawi disebut dengan majaz mursal. Jadi jangan lupa kemarin pembagian majaz ada dua, ada majaz akli dan ada majaz lughawi. Majaz akli ini kita bahas hari ini. Majaz lughawi kalau dia alaqahnya musyabahah, alaqahnya adalah keserupaan, maka dia disebut dengan isti'arah. Dan kalau alaqahnya bukan keserupaan, tapi sesuatu yang lain, maka disebut dengan majaz mursal. Oke. Kita sudah bahas juga 10 dari alaqah tersebut, di mana 10 dari alaqah tadi apa aja alaqahnya? Bisa dibantu? Apa aja alaqahnya? Oke, alaqah kulliyah. Dan yang disebut dengan alaqah adalah sesuatu yang dikatakan. Sesuatu yang dikatakan. Jadi kalau dikatakan ya, seluruh dan maksudnya adalah sebagian, maka berarti alaqahnya apa? Berarti alaqahnya kulliyah. Kalau disebut sebagian, tapi maksudnya adalah seluruh, maka alaqahnya alaqah juz'iyah. Jadi yang disebut dengan alaqah itu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, apa yang diperjelas. Kalau yang diperjelas adalah seluruh, misalnya contohnya gimana? Contohnya alaqah kulliyah gimana contohnya? Apa contohnya alaqah kulliyah di Quran? Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani. Allah Subhanahu wa taala, mereka setiap kali mendapatkan dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian nggak suka, mereka nggak mau, ja'alu asabi'ahum fi adhani, maka mereka meletakkan seluruh jari-jari mereka di kuping-kuping mereka. Nah, kenyataannya bukan jari yang dimasukkan, yang dimasukkan hanyalah unmulah, hanya sebagian saja dari jari, ruas jari aja. Maka berarti yang disampaikan alaqah kulliyah. Oke. Apa lagi misalnya? Sebaliknya dari jari kuliah juz'iyah. Contohnya apa? Alaqah juz'iyah apa contohnya? Wa ma kana lil Fatahriru raqabah. Maka membebaskan leher. Maksudnya bukan membebaskan leher, maksudnya membebaskan budak utuh. Budak secara utuh. Membebaskan budak. Kemudian apa lagi alaqahnya? Mahalliyah. Apa mahalliyahnya? Jadi disebutkan tempat, padahal maksudnya suatu di dalam tempat tersebut. Contohnya misalnya apa? Was'alil qaryah. Tanyalah kota, tanyalah desa. Kalau maksud tanyalah penduduk desa. Kemudian alaqah lawan dari mahalliyah apa? Haliyah. Ini disebutkan yang menempati. Padahal maksudnya tempat. Contohnya apa? Fafi rahmatillah. Fafi rahmatillah. Maka di dalam rahmat Allah. Maksudnya di surga. Ini surga. Ini tempat. Tapi disebutnya yang dikatakan adalah rahmat Allah. Sesuatu yang di dalam surga. Oke. Yang kelima adalah mujawarah. Dan ini sudah kita singgung juga. Seperti misalnya kaksan, ya tadi. Gelas. Padahal maksudnya khomer. Kemudian sababiyah dan kebalikannya. Musababiyah. Sababiyah berarti disebut sebabnya, padahal maksudnya adalah efeknya. Seperti apa? Fadharba riqab. Jadi fadharba riqab. Memukul leher. Sababiyah. Sebabnya yang disebut memukul leher. Padahal maksudnya apa? Bunuhlah. Padahal mesti bunuh. Atau musababiyah. Kebalikannya. Menurunkan dari langit rezeki. Menurunkan dari langit rezeki. Yang diturunkan dari langit bukan rezeki, yang diturunkan dari langit hujan. Tapi karena hujan
ini sebab rezeki. Rezeki adalah musabab dari hujan. Disebutkan menurunkan dari langit rezeki, ini yang disebutkan musababnya, padahal maksudnya sebabnya itu air hujan. Kemudian juga status sebelumnya. Padahal udah bukan yatim lagi, tapi kan tadinya yatim. Jadi disebut yatim. Kemudian kebalikannya, i'tibar ma sayakun. Di firman Allah Subhanahu wa taala, wala yalidu illa fajrun kafar. Kebalikan dari kata Nabi Nuh, kalau engkau biarkan mereka, nanti mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Yudul ibadaka wala yalidu illa fajrun kafar, dan nanti nggak melahirkan kecuali yang buruk dan yang kafir. Lah, anak kecil, bayi lahir masa dibilang fajir, dibilang kafar. Ya. Tapi i'tibar ma sayakun. Tapi nanti kan begitu. Ya misalnya ibu melahirkan pahlawan, ini kan lahir nggak langsung jadi pahlawan. Nanti, kalau lebih seperti i'tibar ma sayakun. Dan terakhir, dia itu kebalikan. Yaitu di ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya contohnya abasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira berupa azab yang pedih. Lah, namanya azab pedih, mana kabar gembira. Tapi demikian adanya majaz mursal, ada alaqah dia keterbalikan. Baik. Nah, kita sudah selesai bahas majaz mursal, justru baru kita balik ke majaz aqd, ke kinayah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan pertemuan lalu atau materi yang barusan kita review tentang majaz mursal. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, masuk kinayah ya. Oke. Halaman 93. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk halaman 93. Kinayah itu kita mengatakan mujawarah maksudnya kebersebelahan. Jadi kaksan, gelas itu kan bersebelahan dengan khomer. Ini sebelah di sini dia selalu berkaitan. Jadi kan gelas, kaas tidak disebut gelas kecuali tidak disebut kaas kecuali kalau dia khomer isinya. Maka berarti kaas dan khomer ini udah mujawar, udah jadi teman lah, udah bersebelahan, udah terkait. Maka disebut gelas padahal maksudnya khomer. Mereka saling tukar menukar gelas, maksudnya saling minum khomer. Masa yakun sama-sama kayak itibar ma yakunu, sama. Itibar ma sayakun dengan itibar ma yakunu sama. Nah, kita masuk kinayah. Kinayah itu kita antatakallam bisyai'in wa turidu ghairahu. Jadi mengatakan sesuatu. 93. Mohon maaf Kang Nafis, tes Kang Nafis. Bisa ditulis. Iya, Terima kasih. Udah saya tulis. Antatakallam bisyai'in wa turidu ghairahu. Engkau
mengatakan sesuatu, tapi maksud yang lain. Nah, yaitu dia nanti menyembunyikan ikhfaul makna, menyembunyikan makna yang diinginkan, ma'adzikrid dalili wal isyarati alaihi. Tapi menyebutkan dalil dan isyarat kepadanya. Contohnya, Zaidun anfuhu fis sama. Zaid hidungnya di langit. Nah, ini Zaid hidungnya di langit. Ini kinayah. Kenapa kinayah? Karena Zaid hidungnya di langit, maksudnya adalah sombong. Maksudnya apa? Sombong. Mutakabbir. Tapi orang Arab menyebutnya kinayah apa? Anfuhu fis sama. Atau contoh lain. Yauma zuhurin natijati ya'addu rasibu ala anamilhi. Itu dulu. Habis titik itu. Pada hari diumumkannya nilai, orang yang rasib nih nggak lulus, menggigit jarinya. Menggigit jari kinayah nih. Atas apa maknanya? Apa maknanya menggigit jari? Ini di bahasa Indonesia juga sih. Apa menggigit jari itu artinya apa? Sal. Ya nada, menyesal. Penyesalan. Gigit jari. Gimana ceritanya? Cuma banyak bahasa seperti itu. Mungkin orang gigit jari kalau sedih. Sampai nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Arab. Seperti itu. Di Quran bahkan. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا di awal juz 19 surat Al-Furqan. Halaman yang keempat dari surat tersebut. Pada hari orang-orang zalim menggigit tangan mereka. Allah pakai tangan, menggigit tangan. Ala yadi. Itu kinayah sekaligus juga ada majas mursalnya. Karena yang digigit bukan tangan kan. Digigit ruas jari. Tangan tuh dari ujung sampai ujung itu tangan. Tapi kan cuma ruas jari. Oke. Jadi itu dua dari contoh. Contoh kinayah. Anfuhu fis sama. Terus ya'addu dzalimu ya'addu rasibu ala anamilihi. Dan bedanya kinayah dengan majas. Bedanya kinayah dengan majas adalah kinayah itu makna katanya bisa hakiki. Bisa. Jadi menggigit jari bisa benar menggigit jari, literally bisa. Hidung di langit bisa juga, hidung di atas langit bisa juga. Wajah menguning. Apa wajah menguning artinya? Apa ya wajah menguning? Isfarra wujuhut talibi. Bukan macet apa sih? Takut. Nah, takut. Wajah menguning takut ya, pucat. Nanti karasan. Takut. Kalau memerah, wajahnya memerah. Marra wajuhul fatati inda mara'at rajulan. Malu. Nah, ini kinayah. Bisa nggak makna beneran? Bisa nggak beneran dia wajahnya memang memerah, memang menguning? Bisa. Itu kinayah bedanya. Jadi kinayah ini dia betul kita maksudkan makna tertentu, tetapi bisa juga dia hakiki. Ini beda dia dengan pembahasan sebelumnya. Kalau misalnya singa khotbah itu nggak mungkin. Ya betul di Quran antar. Apa? Jadi saya contoh di Quran. Hari ketika wajah memutih, atau ada yang menghitam. Itu bisa itu beneran bisa. Ini memang benar literally memutih atau itu kinayah. Jadi kinayah ini nggak bertentangan ya. Dan ini makanya penting dengan bahwa kinayah ini dia bisa double berarti makna. Bisa makna sesuai dengan kata-katanya. Bisa juga makna yang diinginkan. Contoh lain. Tariqun nadhif, lihat. Tariq tangannya bersih. Apa artinya tangannya bersih?
Apa tangan yang bersih? Amanah, itu tangan yang bersih. Kemudian Muhammadun baituhu maftuh. Muhammad rumahnya terbuka. Apa artinya Muhammad rumahnya terbuka? Maksudnya apa? Kinayah apa ya? Dermawan. Al-waziru batnuhu kabir. Sang menteri perutnya gede. Perutnya gede apa? Si. Batnuhu kabir. Tawak. Rakus. Quran. Wa uhita bi thamarihi fa asbahu yuqallib kaffi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushi. Yuqallibu kaffaihi. Bisa kaffi nih. Maka dia membalik-balikan dua telapak tangannya. Apa artinya nih? Asbah yuqallib kaffi ala man. Ya. Karom di sini disebutkan haitsu dermawan. Yuqallib kaffi. Wa taj'al yadaka maghlulatan lan nuqmunuk. Janganlah kamu Kang Nafis ditulis lagi. Halaman 95. Atau jangan jadikan tangan kalian terbelenggu di leher. Apa terbelenggu di leher maksudnya? Apa tangan terbelenggu di leher maksudnya apa? Pelit. Contoh lain. Darabtuhu fi mawtinil israr. Fi mawtinil asrar. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Jadi sering kali ya, ini pembahasan menarik juga. Nah, bahwa julukan-julukan Saifullahil Maslul ini Qabidul Yad itu adalah kinayah. Jadi julukan-julukan itu banyak kinayah. Umar Al-Faruq, sang pembeda, ini kinayah. Darussalam. Jadi julukan-julukan juga ini dia adalah kinayah. Karena disebutkan satu kata tapi menunjukkan seseorang, menunjukkan satu makna yang diinginkan. Darussalam maksudnya Baghdad. Ini rahasia mengapa para ulama ketika misalnya masuk ke pembahasan ada kinayah tapi ayat sifat, maka mayoritas ulama ini mengambil pendekatan betul dia difahami maknanya, seperti misalnya dalam kitab Ibthaul Ta'wilat apa dia Abu Ya'la ketika membahas tentang qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Al-Qadhi Abu Ya'la termasuk ulama memegang pendapat mayoritas ya, bahwa ayat dan hadis sifat tidak boleh takwil dan diserahkan, diimani dan diserahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini pendekatan mayoritas ulama. Dan tidak boleh ditakwil menurut pendekatan ini. Meskipun bahkan sesuai dengan kaidah bahasa. Harus sebagaimana kata Al-Hafidz Ibn Abdul Bar, ulama ijma bahwa sifat-sifat Allah itu hakiki. Tapi hakikinya tidak sesuai dengan hakikat manusia. Ya, kalau manusia memiliki anggota badan, maka sifat-sifat Allah bukan anggota badan. Kalau manusia berfisik, berjisim, maka sifat-sifat Allah bukan jisim dan semisalnya. Seperti itu. Tapi diimani hakikatnya dan hakikatnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan manusia. Oke, ini mungkin enggak kita tidak sampai terlalu dalam membahas sampai kemudian nanti beresiko memperpanjang pembahasan tentang sifat. Tapi saya ingin mengasih pendekatan bahwa ketika dia kinayah, maka tidak menutup ketika diserahkan hakikat tentang sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup pemaknaannya dengan kinayahnya.
Maka Al-Qadhi Abiyallah ketika mengatakan diimani isba sesuai dengan keagungan Allah, diserahkan hakikatnya pada Allah, diimani dan diserahkan hakikatnya pada Allah, dan itu secara hakiki, tapi tidak sesuai dengan manusia, bukan jisim, bukan anggota tubuh, dan semisalnya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau jelaskan juga dalam kitab Ibtaul Ta'wil bahwa ini maknanya adalah manusia berada di bawah genggaman Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kendali Allah. Artinya tidak ada pertentangan ketika diimani dan diserahkan hakikatnya pada Allah dengan makna kinayah. Karena yang dibahas ulama-ulama akidah itu terkait dengan idhofah kata tersebut kepada Allah. Kata isba, kata yad, kata wajah, itu kepada Allah. Apa sih makna dari idhofah tersebut? Tapi pemahaman konteks ayat secara umum, Tabarakalladzi biyadihil mulk, yadullahi fawqa aydihim, itu ada makna kinayah. Jadi kita nggak bisa salahkan, misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika membahas yadullahi fawqa aydihim, Al-Hafidz Ibnu Katsir memaknai maksud makna kinayahnya dan tidak bertentangan dengan pembahasan beliau di tempat-tempat lain yang bahwa terkait dengan ayat sifat diserahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kinayah sudah disebutkan di awal tadi bahwa dia bisa makna hakikinya sekaligus makna kinayahnya. Dua-duanya bisa berlaku sekaligus. Dua-duanya sekaligus berlaku. Oke. Dan ini poin penting, Pak. Jadi tidak perlu dibenturkan. Jadi ketika misalnya kita terhadap ayat dan hadis sifat kita serahkan hakikatnya kepada Allah, berarti ayatnya nggak punya makna dong. Berarti Allah sia-sia dong, udah berfirman terus kita nggak tahu maknanya. Ya betul, detail, hakikat, rinciannya ya pada akhirnya banyak hal memang. Nggak cuma ayat sifat, bahkan mungkin hal-hal lain banyaknya. Rinciannya Allah yang tahu. Itu normal. Tapi ulama yang memegang pendapat mayoritas ini, yang terhadap ayat sifat, diserahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menganggap ini tidak memiliki makna. Ayat ini meaningful. Apa? Tapi yang diserahkan hakikatnya pada Allah, idhofah sifat tersebut, idhofah kata tersebut kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Makna yang difahaminya apa? Karena di ayat jelas nggak mungkin. Ayatnya sedang bicara tentang penegasan janji. Ayatnya kan sedang bicara tentang Allah memiliki apa. Sedang menyebut, enggak. Allah mengawasi mereka. Kan gitu. Itu makna kinayah. Dan itu yang difahami. Tapi apa makna? Apa hakikat? Makna di sini artinya hakikat. Apa hakikat dari yad diidofahkan kepada Allah? Yadullahi. Pastinya bukan yad anggota tubuh. Al-Hafidz atau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa ta'ala ayil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. La ta'wil jihatu sit tasair mubtada'at. Pasti bukan sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah dan sudah kita bahas juga. Sepakatan ini bahkan juga semua ulama tanpa terkecuali. Bahkan Qadhi Abu Ya'la dalam Ibtaul Ta'wil juga menegaskan bukan jarihah dengan tubuh. Oke. Bukan juga jisim, bukan fisik. Terus apa? Kita serahkan hakikatnya kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah. Nah, seperti itu. Tapi tetap ayatnya meaningful, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi perjanjian mereka. Dan yang semisal, kenapa kok begitu? Karena kinayah, dia bedanya dengan majaz adalah dia maknanya bisa juga sesuai dengan teksnya. Tapi tentu jelas ya sini. Kira ada pertanyaan. Seperti saya nggak mau terlalu berdalam karena nanti kita jadi pindah pembahasan dari pembahasan balaghah menjadi pembahasan akidah misalnya. Nah, tapi ini karena terkait, maka saya singgung sedikit bahwa kita tidak perlu bingung. Misalnya tajribi ayun ini. Kemudian kita lihat, ternyata ulama Syekh Shalih Fauzan dalam syarah akidah
Wasiti ya, Shalih Al-Fauzan. Ketika membahas tajri bi'ayunina, beliau bawakan tafsiran apa? Ai bimar aminna. Tajri bi'ayunina bimar aminna. Dengan di bawah penglihatan kami. Jadi, perahu Nabi Nuh mengalir atau berjalan atau bergerak bi'ayunina. Bimar aminna, beliau mengatakan. Dengan pengawasan kami. Karena teks ayatnya apa? Tajri bi'ayunina. Mengalir atau berjalan perahu tersebut dengan mata-mata kami. Dengan ayun. Dengan ayun kami. Ya, ayun secara apa? Secara terjemah lugawi, walaupun terkait dengan terjemah ayat-ayat sifat ini yang terbaik tidak dilakukan. Terjemah ayat sifat yang lebih baik tidak dilakukan. Pendapat banyak ulama, jadi dari kebanyakan pendapat tadi yang mengatakan tidak ditawil, kebanyakan mereka juga tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Al-Qulihal ini tidak ke dalam bahasa lain maksud. Al-Qulihal karena belum tentu sama. Oke, kini saya jawab dulu sebentar tadi. Jadi apabila kemudian dengan kalau takwil, oke, berarti mengabaikan makna apa? Makna yang diserahkan kepada Allahnya, yang hakikat dari sifat tersebut. Ini kan bahwa yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Hakikatnya, hakikat dari sifat tersebut. Adapun ayat tetap nggak mungkin meaningless, nggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi kitab Al-Qur'an, memberi hidayah. Bedanya apa? Kalau ta'wil berarti ditentukan. Oh, ini maknanya ini ditentukan. Tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikat. Tapi langsung ditentukan. Adapun kalau yang tafwid, dan tafwid ini ada perdebatan ulama di situ, apakah digunakan istilah tafwid yang rincian bagaimana. Tapi titik temunya dan kenyataan di lapangannya sebenarnya tidak ada yang menafwid total makna, itu tidak ada. Tidak ada. Karena tadi semua ulama tidak ada yang mengatakan ayat ini tidak bermakna. Tidak, itu nggak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Semua ulama yang kemudian menggunakan istilah tafwid, bahkan menggunakan istilah tafwidul makna, seperti ulama-ulama Athariyah, Qudama, Al-Qadhi Abu Ya'la, maka mereka memaksudkan apa? Ayat tersebut tetap memiliki makna. Tapi rincian hakikat penyandaran kata itu terhadap Allah, ini yang diserahkan hakikatnya. Hakikatnya. Jadi dipahami ya? Beda. Allah misal. Oke. Baik. Itu dibahas di sini. Ini contoh-contoh kinayah. Salal karamu khalf. Kalau dirinci lagi, kinayah maka ada 3 jenis. Kinayah ada 3 jenis. Yang pertama, kinayah an sifat. Kinayah tapi terhadap sifat. Itu yang banyak tadi kita sebutkan. Menguning wajah itu kinayah terhadap sifat. Ada juga kinayah terhadap mausuf, kinayah terhadap yang disifati. Kinayah terhadap apa? Terhadap yang disifati. Seperti tadi, julukan-julukan. Al-Faruq, Darussalam, Saifullahil Maslul, pedang Allah, Saifullah, Kalimullah. Kinayah tapi terhadap mausuf, terhadap seseorang, terhadap benda. Yang ketiga, kinayah an nisbatil li mausuf. Itu ada sifatnya, ada mausufnya. Tapi apa hubungan antara sifat dan mausuf? Ini yang dikinayahkan. Contohnya adalah Syarol karamu khalfa Utsman. Kedermawanan berjalan di belakang Utsman. Apa berarti maksudnya? Syarol karamu halaman 97. Khalfa Utsman. Kedermawanan berjalan di belakang Utsman. Artinya Utsman sangat dermawan. Sampai-sampai kedermawanannya berjalan di belakang beliau. Al-adlu fi rikabi Umar. Keadilan di rikapnya, di tunggangan, di goncengannya Umar. Nanti Umar adil banget. Dan ini disebutkan sifat, disebutkan mausuf.
disebutkan yang disifatkan. Allah berfirman, "Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula." Allah wa in zalatin amsakum min ahadin ba'di. Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan sebagai contoh kinayah menurut penulis. Ada catatan. Walahadhat yajuzu an yajtami'a launani bayaniyani fi mithal wahid. Dalam satu kalimat itu bisa dia ada beberapa sisi bayan. Bisa sekaligus dia kinayah, bisa juga kinayah, bisa juga tasbih. Bisa kinayah, bisa juga tasbih. Bisa sekaligus. Jadi disebutkan di sini alladzina yudafi'una an awtanihim mithlu urzi. Orang yang membela negerinya seperti beras, seperti nasi. Mithlu urzi ini perumpamaan juga, kinayah juga. Kemudian catatan kedua, kullu kinayatin an nisbatin tu'addu isti'aratan makniyatan wa laysa. Kinayah itu adalah isti'arah makniyah, tapi enggak sebaliknya. Jadi setiap kinayah yang nisbah, kinayah jenis ketiga, itu isti'arah makniyah. Berarti di sini kinayah berarti berserikat dengan isti'arah. Lisarul karomu khalfa Utsman. Kedermawanan berjalan di belakang Utsman. Ini kinayah juga apa? Isti'arah juga. Ini. Tapi bedanya apa? Poin 3. Perbedaan isti'arah dan kinayah. Kalau isti'arah, annal isti'arata la yuqsadu ma'na al-haqiqi li wujudil mani'. La yuqsadu ma'na al-haqiqi li wujudil mani'. Tidak dimaksudkan makna hakikinya. Karena ada yang menghalangi. Karena ada ketidakmungkinan. Tapi kalau kinayah, la mani'a fiha minal ma'na al-haqiqi. Nggak masalah. Makna hakiki juga dimaksud. Kenapa? Ya ada wujudil mani'. Karena nggak ada penghalang. Seperti mengatakan, fulan yaduhu tawilah. Fulan tangannya panjang. Maksudnya kalau tangan panjang, dalam bahasa Arab, bisa juga pencuri, bisa juga dermawan. Sekarang contoh di sini pencuri. Bisa juga tangannya beneran panjang. Nggak masalah. Beda kalau isti'arah. Kalau isti'arah nggak bisa. Singa ngomong di kelas nggak bisa. Singa ngomong di mimbar Jumat. Keempat, kinayah takbir wijdaniyun yakhtalifu min bi'atin ila ukhra. Kinayah ini adalah ungkapan perasaan. Bisa beda satu daerah dengan daerah lain. Misalnya orang Arab kalau menyebut malam panjang, dibilangnya bintang-bintangnya lamban. Tapi kalau zaman sekarang, kalau malam panjang, bilangnya apa? Inna aqari wasa'ati la tataharrak. Ini jarum jam tidak bergerak. Nah, itu jarum jam tidak bergerak itu kan karena sekarang kita sudah ada jam. Orang-orang zaman dulu nggak ada jam yang jarum gitu kan. Jadi mereka kinayahnya nggak jarum jam tak berdetak atau tak bergerak. Nggak gitu. Mereka bilang apa? Bintang ke bintang lamban. Lailun bati'ul kawakib. Tapi orang zaman sekarang nggak. Inna aqari wasa'ati la tataharrak. Jadi kinayah bisa berkembang. Tergantung zamannya. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa faedah dari kinayah. Disebutkan di sini. Itu apa? Annaha ta'ti bil makna mahsuban bid dalili fi ijazin wa tajsim. Dia mendatangkan makna disertai dengan dalil, dengan isyarat terhadapnya secara ringkas, dan kemudian mempersonifikasikan, membendakan sesuatu yang maknawi. Tentu tajsim di sini kalau terkait Allah nggak boleh haram, bahkan menurut Hanabil wal Athari ini adalah kafiran. Tajsim kekafiran. Menurut sebagian Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah saja, kefasikan, tapi menurut sebagian Ahlussunnah wal Jamaah ini kekafiran. Ini pasti nggak boleh, haram. Kemudian fihi wa fi iqna'un wa imta'. Di dalamnya ada penguasaan dan hal yang menyenangkan. Dan kinayah adalah
gaya bahasa yang cerdas. Karena bisa menyatakan sesuatu tanpa menyebutkannya secara langsung. Oke, kita lihat pertanyaan lagi. Selesai pembahasan hari ini tentang kinayah. Tidak masuk dalam talazum kah? Apa talazum? Yang dimaksud antara apa dengan apa tadi? Saya tidak paham tadi. Ini pertanyaan diajukan dalam konteks apa? Coba bisa diulang, saudara Adam. Ciri-ciri kita tahu beda kinayah dan majaz apa ya? Tadi bedanya, kalau kinayah kita bisa maknakan juga ini makna hakiki. Kalau majaz, kalau ya istiaroh, maka nggak mungkin makna hakiki. Ada maninya, ada sesuatu yang menghalangi. Allah SWT. Baik, cukup sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini atau pagi hari ini di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya minta maaf tadi ada problem kesehatan sehingga tidak bisa tidur juga, malah bisa tidurnya malah menjelang banget teman-teman. Prof sudah mulai acara. Ya, sebelumnya nggak bisa ada problem. Oke, wallahu a'lam. Subhanallah, baik. Oke, sebentar. Adalah talazum kalau saya ya betul itu adalah betul juga. Itu kan bukti bahwa kita menyerahkan hakikat dari ayat dan hadis sifat kepada Allah, itu tetap ayat dan hadis tersebut punya makna juga. Gitu ya. Makna yang dia disampaikan makna utamanya. Alladzi siqa li ajlihi an-nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz Fajri yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga bisa menambah keilmuan kita. Dan juga diingatkan kembali bahwa video Dars episode ke-6 sudah bisa disaksikan dan dibagikan secara publik. Mohon bantuannya juga agar bisa lebih tersebar luaskan videonya dan juga daurahnya. Iya, untuk hari ini cukup sekian Dars yang dilaksanakan. Mohon maaf atas keterlambatannya dan juga bila ada hal yang membuat tidak nyaman. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih pada semuanya. Barakallahu fiikum.